Terus sudah aku. Oh, udah. Nah, sip, sabar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan membahas hasil diskusi kami terkait dengan perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Rahma Putri Amalia dengan NPM 2212011556. Lalu selanjutnya ada Cynthia Laurena Talia dengan NPM 2212011460. Selanjutnya ada Vina Andela Luse dengan NPM 2212011379. Selanjutnya ada Muhammad Rendito Zaki 2212011418. Selanjutnya ada saya sendiri, Novia Amanda, dengan NPM 2212011535. Dan selanjutnya ada Rini Halimah dengan NPM 2212011389. Dan yang terakhir ada Abdul Halim dengan NPM 2212011052. Selanjutnya, kami akan mulai mempresentasikan dari materi yang pertama. Silakan. Baik, pembahasan yang pertama itu terkait perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Bahwa perkembangan tersebut pada abad ke-21 telah mengubah pola transaksi ekonomi masyarakat. Mengapa demikian? Disebabkan transaksi kini dapat dilakukan tanpa batasan ruang dan juga waktu. Hanya melalui perangkat digital saja juga sudah bisa. Namun, pertumbuhan ini tidak diiringi dengan perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen. Dengan minimnya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, juga menjadi tantangan yang nyata pada kehidupan dengan perkembangan teknologi dan informasi serta komunikasi pada abad ini. Oleh karena itu, dengan rendahnya literasi digital dan juga pemahaman hukum masyarakat, maka telah memperburuk kerentanan konsumen, yang mana meski Indonesia telah memiliki regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang ITE, dan juga PPPMSE, implementasinya masih sangat lemah, yang mana perlindungan hukum konsumen dalam e-commerce menjadi suatu isu penting untuk mewujudkan ekosistem digital yang adil, aman, dan berorientasi pada hak-hak konsumen. Selanjutnya, perlindungan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 Angka 1 mendefinisikan perlindungan konsumen sebagai segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk melindungi konsumen. Rumusan ini dianggap memadai karena mencerminkan harapan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha maupun konsumen. Selanjutnya, pengertian transaksi e-commerce. E-commerce atau electronic commerce juga biasa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perdagangan elektronik adalah kegiatan yang berkaitan dengan pembelian, penjualan, pemasaran barang atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik seperti internet atau jaringan komputer. E-commerce juga melibatkan aktivitas yang berkaitan dengan proses transaksi elektronik seperti transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, data persediaan sistem pengolahan dilakukan oleh sistem komputer atau jaringan komputer dan lain sebagainya. Lalu, ada bentuk pelanggaran hak konsumen dalam e-commerce. Bentuk-bentuk pelanggaran hak konsumen dalam e-commerce berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1959 tentang Perlindungan Konsumen, diantaranya informasi yang tidak benar atau menyesatkan pada pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, lalu tidak memberikan kepastian identitas pelaku usaha pada pasal 4 huruf C, lalu tidak memberikan barang atau jasa sesuai pesanan pada pasal 8 ayat 1, lalu penolakan pengembalian barang atau uang atau refund pasal 4 huruf A dan H, penyalahgunaan data konsumen, praktik penipuan atau pemalsuan identitas, tidak menyediakan layanan pengaduan konsumen pada pasal 7 huruf C. Lanjut.
Lalu ada regulasi perlindungan konsumen dalam e-commerce. Pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1959 tentang perlindungan konsumen. Lalu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Lalu ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Lalu ada Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Lalu ada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Selanjutnya adalah upaya perlindungan konsumen digital. Dalam upaya ini terdapat 4 poin yang akan kami jelaskan. Yang pertama adalah regulasi atau kebijakan. Pemerintah telah menetapkan 2 aturan utama mengenai perlindungan konsumen digital. Yang pertama adalah UU Nomor 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan hak konsumen, yang dimana melindungi hak konsumen dari praktik usaha yang merugikan, dan yang kedua adalah UU ITE dan peraturannya yang mengatur keamanan transaksi elektronik, data pribadi, dan aktivitas digital. Yang kedua adalah literasi digital kepada masyarakat. Upaya peningkatan literasi digital perlu dilakukan secara masif, terstruktur, dan konkret, terutama oleh berbagai elemen, baik oleh pemerintah maupun lembaga swasta. Namun, yang paling konkret adalah melalui lembaga pemerintahan atau BPKN atau Kementerian Perdagangan dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional, dan juga lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada isu konsumen. Yang lainnya juga, institusi pendidikan dapat mengintegrasikan materi literasi digital dan hak konsumen ke dalam kurikulum saat ini. Yang ketiga adalah perlindungan data pribadi atau penerapan Undang-Undang PDP tahun 2022, yang dimana konsumen punya hak lebih kuat atas kontrol dan keamanan data pribadi mereka di platform digital. Yang keempat adalah tanggung jawab platform digital. Platform digital wajib menyediakan mekanisme pengembalian dana dan pelaporan, dan mereka juga harus transparan soal syarat dan ketentuan agar konsumen tidak dirugikan secara sepihak. Dan yang selanjutnya adalah penyelesaian sengketa konsumen digital. Penyelesaian sengketa konsumen digital terdapat 2 metode atau 2 cara. Yang pertama adalah non-litigasi atau di luar pengadilan. Yang kedua adalah jalur litigasi atau melalui pengadilan. Dalam penyelesaian secara non-litigasi terdapat 3 cara, yaitu adalah yang pertama negosiasi langsung antara konsumen dan platform. Yang kedua adalah mediasi atau arbitrase yang dibantu oleh BPSK atau lembaga swasta. Dan yang ketiga adalah melalui platform online, yaitu online dispute resolution yang telah dilaksanakan oleh Amerika Serikat. Dan yang kedua, jika non litigasi gagal, maka konsumen dapat menggugat secara hukum di pengadilan, yang dimana dasar hukumnya tetap Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Baik, selanjutnya kesimpulan dari materi yang telah kita buat bahwa perkembangan teknologi informasi, khususnya dalam e-commerce, telah mengubah pola interaksi antara pelaku usaha dan juga konsumen, di mana transaksi digital yang tanpa
tatap muka membuat konsumen lebih rentan terhadap pelanggaran hak. Meski perlindungan hukum telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang ITE, implementasinya belum sepenuhnya efektif untuk menghadapi tantangan transaksi digital. Oleh karena itu, dalam hal ini dibutuhkan langkah konkret seperti dalam hal regulatif, edukatif, dan teknis untuk menjamin hak-hak konsumen di era digital. Baik, sekian presentasi dari kami. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab untuk kepada partisipan yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, berikut ada pertanyaan dari Syakira Alma. Untuk pertanyaannya sendiri, apa peran hukum telematika dalam perlindungan konsumen e-commerce? Kepada rekan-rekan yang ingin menjawab, saya persilahkan. Baik, mungkin izin menjawab dari pertanyaan dari Syakira Alma, apa peran hukum telematika dalam perlindungan konsumen e-commerce? Eh, Mungkin jawaban dari pertanyaan ini eh, ada 4 poin yang sebenarnya bisa disampaikan. Jadi, kalau untuk peran hukum telematika itu, yang pertama sendiri adalah mewujudkan kepastian hukum dalam transaksi digital. Yang kedua, menyiapkan perlindungan terhadap data dan privasi konsumen. Yang ketiga, menyediakan mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran. Yang keempat, hukum telematika menjamin kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara platform online. Mungkin segitu jawabannya untuk Syakira Alma. Apakah sudah cukup? Baik, untuk peserta lain, apakah ada pertanyaan? Baik, dikarenakan dari peserta lain tidak ada yang memiliki pertanyaan, maka sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.